Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan share pengalaman saya saat wawancara LPDP. Mulai dari saya mempersiapkan perangkat dan ruangan, pertanyaan interviewer, dan jawaban saya saat itu. Saya harap ini dapat membantu teman-teman yang akan tes substansi. Tes yang menentukan apakah teman-teman menjadi ORD LPDP pada tahap ini atau belum. Mari kita mulai. Saat itu, saya ke bagian jadwal wawancara siang. Nah, menuju siang, saya menyempatkan diri terlebih dahulu untuk membaca esai dan personal statement saya terlebih dahulu. Tujuannya untuk memahami kembali tentang ide yang sudah saya tulis dan saya janjikan ke depannya ketika saya nanti terpilih sebagai ORD LPDP. Singkat cerita, saya sudah ready untuk melakukan wawancara yang saat itu dilakukan via Zoom meeting. Baik secara penampilan yang memakai pakaian rapi maupun perangkat yang dibutuhkan. Oh ya teman-teman, saya ingatkan, ketika wawancara haruslah mempersiapkan pakaian kalian secara maksimal ya, walaupun wawancara dilakukan secara daring. Jangan sampai di atasnya rapi namun di bawahnya tidak, seperti memakai sarung atau celana pendek. Oke, untuk perangkatnya, waktu itu saya coba dulu nih di H-1 dan mastiin kalau laptop yang saya pakai kompatibel untuk aplikasi Zoom meeting. Saya pastikan gambarnya jelas dan suaranya paten. Nah, waktu itu pas di hari H, saya memilih kos teman saya dengan beberapa pertimbangan sebagai tempat tes substansi saya. Pertimbangan utama saya memilih kos teman saya adalah karena kosan saya akan sangat banyak suara-suara bising yang mengganggu kelancaran tes substansi nantinya. Karena lokasi kos saya waktu itu dekat dengan jalan, kemudian banyak juga toko-toko yang berada di sekitar kosan saya, sehingga itu akan berisiko sekali ada suara-suara yang akan mengganggu kelancaran wawancara. Nah, setiba di kosan teman saya, hal yang pertama saya lakukan adalah merapikan ruangan, kemudian mengatur pencahayaan sedemikian rupa agar nyaman dan mendukung video Zoom-nya. Di samping itu, jaringan juga saya pastikan lancar. Di waktu itu, saya menggunakan WiFi. Pada H-15, saya sudah di waiting room Zoom meeting-nya. Nah, ini penting teman-teman. Waktu itu, saat menunggu saya dimasukkan oleh adminnya ke ruang utama, saya memanfaatkan waktu tersebut untuk membaca web universitas saya, dan ini sangat-sangat krusial ternyata. Karena ada pertanyaan-pertanyaan dari interviewer akademisi tentang universitas dan jurusan yang akan saya tuju. Nah, ini akan kita bahas nanti pada bagian interviewer akademisi. Singkat cerita, saya masuk ke ruang utama Zoom meetingnya. Saya langsung senyum dan menyapa interviewernya. Kemudian mereka menyapa saya. Halo mas, namanya Mas Dani ya? Iya benar bu, saya menjawab. Alhamdulillah menurut saya interviewer saya baik-baik waktu itu teman-teman. Interviewer saya saat itu 2 orang, satunya laki-laki dan satunya perempuan. Yang menurut saya, satu psikolog dan satu akademisi. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaannya saat itu. Nah, untuk penanya pertama saya adalah seorang perempuan. Ibu ini saya yakin adalah seorang psikolog karena beliau nanya tentang kepribadian saya. Nah, berikut kurang lebih pertanyaan-pertanyaan dari beliau dan jawaban saya saat itu. Ibunya membuka proses tes wawancara. Kita mulai ya, silakan perkenalkan diri saudara. Saya menjawab waktu itu, baik bu, perkenalkan saya Armadani. Saya lulusan akuntansi dan hendak melanjutkan pada studi yang sama di jenjang S2. Saya tipe orang yang memiliki tekad kuat, berkomitmen, dan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Kelemahan kamu apa mas? Kelemahan saya menurut saya adalah mudah kasihan ke orang lain. Dan ini seringkali mengganggu keprofesionalan saya dalam beberapa kesempatan.
Saya tidak tegaan memberikan banyak beban tugas ke orang lain, walaupun sebenarnya itu tugas mereka. Pernah satu ketika saat tim yang saya pimpin ingin mengadakan acara internasional, ada anggota saya yang sampai menangis mengadu ke saya tentang beratnya tugas dia. Akhirnya saya kasihan, mencoba menenangkan dan ikut turun tangan, mengatasi persoalan dan menggantikan dia. Padahal itu sebenarnya tugas dia dan seharusnya dia bertanggung jawab dan berproses dalam menghadapi tugas-tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Sebenarnya saya tidak harus menggantikannya, mungkin bisa membantunya. Akan tetapi, rasa kasihan tersebut saya coba kendalikan dan perbaiki, yaitu dengan cara berorganisasi hingga saya memahami sejauh mana sebenarnya kita harus merasa kasihan ke orang tanpa harus mengorbankan keprofesionalan kita. Seperti case yang tadi, saya sebenarnya tidak harus menggantikannya, akan tetapi cukup dengan membantunya saja sebagaimana tupoksi saya sebagai pimpinannya dan dia terus dapat belajar untuk mengatasi tugasnya. Itu akan lebih baik. Oke, baik, berarti kamu pernah berorganisasi ya, kata ibunya. Saya jawab, iya Bu. Kemudian beliau menanyakan lagi, seperti apa kepemimpinan kamu? Saya merupakan tipe pemimpin yang demokratis Bu. Saya mendengarkan aspirasi dari anggota saya untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Namun, ketika saya ada case di mana saya harus mengambil keputusan langsung, saya melakukannya tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu. Karena jika harus menunggu untuk mengadakan rapat terlebih dahulu, bisa saja tujuan dari organisasi yang saya pimpin tidak tercapai. Contohnya dulu saya pernah memperpanjang masa pendaftaran lomba nasional yang kami adakan saat itu. Ketika deadline pendaftaran sudah hampir habis, namun target peserta belum terpenuhi. Nah, itu menurut saya sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus tahu dan pandai menempatkan dirinya, dan juga tahu kapan mengambil keputusan secara tepat tanpa mempertimbangkan, dan harus mengadakan rapat terlebih dahulu. Kemudian, interviewernya nanya lagi, pengalaman apa yang paling berkesan bagi kamu? Nah, pada saat saya memimpin organisasi dulunya, saya pernah membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu turun ke jalan untuk mencari anak-anak jalanan, kemudian berbagi dengan mereka. Nah, ini merupakan program kerja baru dari organisasi saya, di mana periode sebelumnya tidak pernah ada ini. Nah, ini sebenarnya juga menyangkut dengan kelemahan saya tadi, yaitu mudah kasihan, termasuk kasihan terhadap orang-orang yang kurang beruntung, terutama anak-anak yang di usia masih sekolah, tapi mereka harus berjualan di lampu-lampu merah dan menggendong adiknya. Nah, demikian pengalaman saya saat tes wawancara di LPDP atau yang saat ini disebut dengan tes substansi. Supaya videonya nggak kepanjangan, saya bagi video ini menjadi 2 part ya teman-teman. Untuk interviewer dari akademisinya saya bahas pada video selanjutnya. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.